Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Al-Quran diyakini sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Salah satu keajaiban Al-Quran adalah menjadi jawaban untuk para arkeolog yang meneliti peradaban masa lampau. Para arkeolog meneliti peninggalan-peninggalan artefak dan situs bersejarah. Mereka berupaya mengungkap tabir misteri kehidupan manusia pada zaman dahulu. Namun, apa jadinya jika pengetahuan arkeologis itu dikombinasikan dengan pemahaman kitab suci Al-Quran? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan menceritakan arkeologi Al-Quran menemukan satu lagi keajaiban kitab suci umat Islam. Arkeologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari kebudayaan masyarakat masa lalu berdasarkan benda-benda peninggalannya. Dalam arkeologi, masa lalu sangatlah panjang sehingga dibuatlah 4 periodisasi. Yang pertama itu adalah arkeologi prasejarah. Ketika manusia belum mengenal aksara, belum mengenal huruf, belum mengenal tulisan. Kemudian ada arkeologi sejarah yang mengenal tulisan. Terus nanti ada periode Hindu, Buddha, periode Islam. Ada juga arkeologi kolonial ketika masuk masa penjajahan. Lantas, apakah itu arkeologi Al-Quran? Arkeologi Al-Quran tidak sama dengan arkeologi Islam. Jika arkeologi Islam mendalami bukti peradaban Islam, maka arkeologi Al-Quran itu dimulai dengan mengkaji isi Al-Qurannya untuk dikaitkan dengan temuan arkeologi. Apa yang membedakan arkeologi Al-Quran dengan arkeologi Islam? Arkeologi Al-Quran yang dikaji Al-Qurannya, setidaknya ada 3 aspek yang bisa dipelajari untuk arkeologi Al-Quran. Yang pertama, mempelajari fisik Al-Quran, yaitu kajian arkeologi yang melihat Al-Quran sebagai artefak. Ia dipelajari mushafnya, lembarannya, umur kitabnya, bahan dan kertasnya, dan lain-lain sampai menjadi format digital. Yang kedua adalah mempelajari isi Al-Quran, informasi apa yang tercantum dalam ayat-ayatnya. Al-Quran bukan hanya periode hidupnya Nabi Muhammad SAW, tapi ada juga beberapa prediksi yang di masa depan. Yang ketiga adalah mempelajari penyebaran Al-Quran ke berbagai tempat di seluruh dunia. Al-Quran mengandung banyak ayat yang mengandung aspek arkeologi, dan penelitian ini membantu kita memahami lebih dalam tentang sejarah dan budaya yang terkait dengan kisah-kisah Al-Quran. Arkeologi Al-Quran bisa dibandingkan posisinya dengan arkeologi Alkitab yang sudah berkembang sejak abad ke-19 di Eropa. Namun, pendekatan ini memiliki kekurangan dan kelemahan dalam interpretasi yang tidak sesuai dengan fakta arkeologi. Tahukah kalian sahabat, keistimewaan Al-Quran bisa jadi petunjuk untuk arkeologi? Umat Islam meyakini kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Hal itu seharusnya membuat para ilmuwan berani untuk membuktikan kebenaran ayat-ayat Al-Quran mengenai peradaban masa silam dengan mencari bukti arkeologisnya. Di arkeologi yang dinyatakan sebagai kebenaran itu ada keberadaannya, ada fisiknya. Kalau ada nama, harusnya ada lokasi. Kalau ada lokasi, seharusnya ada peninggalannya. Periode Nabi Muhammad SAW paling jelas lokasinya di Mekah dan Madinah.
Mundur ke belakang, periode nabi-nabi sebelumnya juga bisa dilacak lokasi arkeologinya. Disinilah keistimewaan arkeologi Al-Quran terbukti kebenarannya. Misalnya surat Al-A'raf ayat 160, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukul batu. Dari situ mengalir 12 mata air untuk kebutuhan umatnya. Bukti lain adalah surat Al-Kahfi yang menceritakan Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang tertidur di gua dan melintasi zaman. Ilmuwan pun bisa melacak lokasi gua tersebut dan menurut ada beberapa kandidat situs di Israel, Palestina, dan Yordania yang mendekati gambaran gua Ashabul Kahfi seperti dalam Al-Quran. Keajaiban Al-Quran lainnya adalah surat Yunus ayat 92 tentang mumi Fir'aun. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah kamu. Sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar lengah, tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surah Yunus ayat 92. Ketika ayatnya turun kepada Nabi Muhammad SAW, belum ada mumi-mumi ditemukan. Namun 12 abad kemudian barulah ilmuwan melakukan penggalian makam-makam Fir'aun sekaligus membuktikan kebenaran ayat Al-Quran. Al-Quran terbukti menyatukan agama dan sains. Selama ini terdapat kesenjangan antara agama dan sains, terutama di kalangan ilmuwan barat. Arkeologi Al-Quran dapat menjadi jembatan yang menyatukan agama dan sains. Pendekatan ini membuktikan bahwa Al-Quran tidak bertentangan dengan temuan-temuan ilmiah, melainkan saling melengkapi antara agama dan sains. Agama dan sains ini di kalangan ilmuwan barat terjadi sejak abad ke-18 dan 19. Karena kelemahan yang ditemukan dalam Bible arkeologi, misalnya soal penciptaan dunia yang dijelaskan James Ussher terjadi pada 4004 sebelum Masehi selama 6 kali 24 jam. Kesimpulan Ussher ini mendapatkan kritikan para ilmuwan lain yang meyakini umur bumi jauh lebih tua dari itu. Situs keilmuan dan keagamaan di Eropa pada tahun 1700 sampai dengan 1800-an pada era Charles Darwin itu jadi kontradiksi karena orang membenturkan tafsirannya agama dengan sains. Berikut adalah fakta Al-Quran tidak bertentangan dengan sains. Arkeologi Al-Quran dapat membantu dalam memperkuat pemahaman kita tentang sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat pada masa lampau. Dengan memadukan antara pengetahuan dari sumber-sumber sejarah dan temuan arkeologis, kita dapat menggali lebih dalam lagi tentang kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran membuktikan kebenarannya dan memahami konteksnya secara lebih baik. Jumlah ilmuwan yang mendalami arkeologi Al-Quran masih sedikit dibandingkan ilmuwan barat yang mendalami arkeologi Alkitab. Kebanyakan ilmuwan Muslim mendalami arkeologi Islam yang berbeda lingkup penelitiannya. Dalam konteks ini, Al-Quran didesain untuk berlaku hingga akhir zaman. Ada beberapa hal yang sudah dapat diteliti ilmuwan saat ini, sementara sisanya mungkin akan terungkap dan dipahami manusia kemudian hari di masa depan. Al-Quran didesain dan dibuat untuk sampai akhir zaman. Artinya ada beberapa yang bisa diteliti sekarang dan juga ada yang mungkin nanti. Maka dari itu kami mengajak para sahabat muda untuk melihat apa yang sudah diajarkan oleh agama kita sejak dahulu sebagai sesuatu yang nyata. Tidak ada pertentangan antara Al-Quran dan sains. Sekarang marilah kita melihat itu sebagai sesuatu yang nyata.
Ketika menganggap ini sesuatu yang nyata, tentunya kita harus punya ilmu. Oleh karena itu, sangat menyenangkan sekali ketika kita membaca Al-Quran, terus kita mendalami ilmunya juga. Demikian sahabat, cerita arkeologi Al-Quran. Dan satu lagi, keajaiban kitab suci umat Islam. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita bersama tentang sejarah dan jejak Islam, dan tentunya bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.